Again, seperti yang saya bilang tadi, karena produksi memasuki Q1 ini juga masih belum terlihat naik ya. Jadi dari sisi balance antara supply dan demand masih cukup baik. Artinya kebetulan juga local market juga sangat besar. Indonesia memiliki populasi yang besar dan juga sangat didorong oleh konsistensi pemerintah dalam menerapkan biodiesel ya. Walaupun mungkin tahun lalu B30-nya tidak tercapai, tapi dengan adanya implementasi B30 saja itu udah menyerap cukup banyak produksi daripada CPO lokal, itu yang menyebabkan harga juga agak stabil di level yang cukup baik lah gitu. Jadi saya rasa strategi B30 ini juga cukup menjadi sparing partner yang baik untuk industri plantation secara umumnya di Indonesia. Kalau Cisadane sendiri nih suplainya banyak kemana Pak? Food grade kah begitu ya, untuk produk makanan atau untuk kemana? Biodiesel kah atau kemana nih Pak kalau di persentase di domestik Pak? Kalau kami kebetulan 100% supply ke refinery, industri refinery yang notabene ujung-ujungnya adalah ke industri makanan ya atau minyak goreng. Oke, jadi belum melirik biodiesel sejauh ini ya Pak? Sementara ini belum. Apa yang cukup masih menjadi pemikiran nih, karena memang beberapa produsen juga kami tanyakan begitu ya, masih harus melihat, masih harus mengecek dulu begitu ya nilai keekonomiannya. Ini kalau boleh kita tahu begitu ya, apa yang menjadi pemikiran juga dari Cisadane nih Pak untuk lihat dan masuk ke biodiesel Pak? Sebenarnya kalau dari sisi bisnis turunan daripada plantation atau perkebunan sendiri, bagi kami secara CSRA, kami lebih tertarik dibandingkan biodiesel adalah masuk ke industri oleochemical atau oleokimia ya. Karena dengan adanya export duty atas produk CPO di Indonesia sekarang ini, sebenarnya menyebabkan industri oleochemical di Indonesia itu menjadi sangat kompetitif, mendapat suatu windfall profit gitu ya. Artinya karena harga bahan baku lokal itu lebih murah dibandingkan harga internasional, sedangkan oleochemical itu boleh dibilang hampir sebagian besar itu untuk export oriented. Dan juga dengan adanya pandemi ini, efek sampingnya adalah demand untuk produk oleochemical juga sebenarnya meningkat cukup tinggi karena banyak dari produk oleochemical itu lari ke industri cleaning products dan sebagainya ya, seperti sabun gitu. Jadi sebenarnya kalau kami secara CSRA kami lebih tertarik melihat ke industri oleochemicals dibandingkan ke biodiesel. Oke, kalau kita lihat Pak gambaran di 2021 ini dari Cisadane sendiri, fokus dari strategi investasinya seperti apa di sepanjang 2021 sekaligus juga pengembangan bisnis begitu ya, target produksi mungkin juga produk untuk hilirisasi karena komoditas kan lagi juga marak nih untuk hilirisasi nih, menambah added value seperti apa Pak Seman? Kalau untuk 2021 ini kami masih fokus ke upstreamnya dulu, yaitu di industri plantationnya. Jadi kami masih ada land bank di Sumatera Selatan yang cukup besar, ada 3.000-4.000 hektar yang belum kami tanami. Jadi mungkin tahun ini kami akan fokus ke sana dulu. Dan juga kami akan fokus tahun ini untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di Sumatera Utara. Sambil melihat opportunity masuk ke hilir seperti oleochemicals, seperti tadi yang saya bilang. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.